Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan sedikit sharing ya, karena memang banyak dari pertanyaan teman-teman kita ya tentang peluang usaha waktu di Kalimantan. Nah, saya akan sedikit menjelaskan teman-teman ya, bagaimana kondisi ya di Kalimantan itu yang sebenarnya. Jadi pada saat ini saya sendiri memang sudah tidak di Kalimantan, tetapi dari beberapa pertanyaan teman-teman kita ini, mungkin saya akan menjabarkan ya bagaimana peluang-peluang usaha yang ada di sana. Apalagi sekarang itu kan semakin lama semakin berkembang ya kemajuannya, terutama karena adanya ibu kota negara Nusantara ya atau IKN di sana, sehingga kemungkinan itu akan sangat berkembang pesat walaupun belum saat ini. Nah, pengalaman saya sendiri teman-teman ya, ada beberapa konten saya. Ini konten saya itu satu ada di Sangatta ya teman-teman. Sangatta itu adalah daerah di Kabupaten Kutai Timur ya, terutama di Kutai Timur. Kemudian di Samarinda, dan sebenarnya ada beberapa lagi ketika di Balikpapan ya, Balikpapan, tapi jarang saya ekspos. Cuma ini waktu saya di Sangatta itu kondisinya seperti apa. Kemudian di Samarinda sendiri bagaimana ya. Nah, oke teman-teman ya. Saya lama dagang itu di Samarindanya, di Samarinda, artinya di pusat kota, karena Samarinda itu adalah ibu kota dari Kalimantan Timur sendiri ya. Kalau diukur jarak dari IKN sekarang itu menggunakan sepeda motor mungkin hampir 3 jam ya seperti itu. Memang jauh ya teman-teman. Salah satu kota penumpang ibu kota nanti yaitu adalah Samarinda. Nah, kalau bicara masalah prospek usaha, kalau ditanya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita tentang usaha. Ada yang nanya bengkel, ada yang nanya tentang HP seperti itu, ada nanya usaha kuliner. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang apa ya, ingin mewakili gitu teman-teman, yang belum sampai, mungkin teman-teman yang belum sampai di sana ya. Dan kalau saya mengatakan seperti ini ya teman, dimanapun tempat gitu kan, baik di utama kita ya di seluruh Indonesia itu memang sekarang itu mengalami hal penurunan ya, bukan hanya di bidang apa ya, artinya memang pendapatan kita, ekonomi kita itu memang sedikit menurun ya dibanding dengan tahun-tahun lalu ya. Nah, pada saat saya di Kalimantan sendiri teman-teman ya, memang kalau saya membandingkan, karena sebelumnya saya itu kan usahanya kan di Jawa ya, terutama di daerah Jogja dan sekitarnya seperti itu. Jadi memang ada sedikit perbedaan. Perbedaannya itu dari segi pendapatan tuh kan. Jadi mungkin kalau kalau nilai atau nominal uang di sana mungkin lebih tinggi daripada yang saya kan rasakan ya, yang saya rasakan di daerah Jogja dan sekitarnya seperti itu. Dan otomatis kalau daya beli itu hampir sama gitu kan. Cuma karena harga di Kalimantan itu lebih tinggi daripada harga ketika kita berdagang di daerah Pulau Jawa, terutama daerah Jogja sekitarnya, karena saya lamanya kan di situ kan seperti itu. Nah, contohnya gini ya teman, ketika saya berdagang di Kalimantan itu umpamanya membuat ini kan, contohnya kan karena yang saya lakukan itu adalah berdagang bolang-baling dan cakwe ya. Jadi saya bisa menceritakan itu secara detailnya. Jadi kalau umpamanya kita nih di Jawa umpamanya membuat 10 kilo bahan ya, 10 kilo bahan itu mungkin jadi uang 500-an seperti itu kan. Itu perkiraan ya teman-teman. Nah, kemudian kalau saya berdagang di Kalimantan gitu kan, terutama di daerah Samarinda sekitarnya, itu kita membuat 10 kilo itu bisa jadi uang minimal ya, minimal itu 700, bahkan mungkin sampai 1 juta seperti itu. Nah, perbedaannya antara hasil ya dalam jumlah kuantitas yang sama, tetapi secara hasil nominal itu akan berbeda. Nah, di situ kelihatan. Walaupun sebenarnya kalau dipikir lagi teman-teman ya, karena di daerah Kalimantan juga itu secara pengeluaran kita akan lebih besar ya dibanding dengan kita di Jawa seperti itu. Karena di Kalimantan itu terutama kalau seperti contohnya ya, contohnya kontrakan, baik kontrakan tempat usaha, kontrakan tempat tinggal, itu kalau dibanding di Pulau Jawa memang sedikit lebih mahal di Kalimantan seperti itu. Nah, bagaimana kalau waktu saya di Sangatta gitu kan. Sangatta itu adalah salah satu kabupaten ya, atau ibu kota kabupaten dari Kutim atau Kutai Timur ya. Di sana prospektifnya itu karena di sana itu adalah
banyak tambang ya, tambang batu bara seperti KBC, kemudian TIS seperti itu, dan lain sebagainya. Dan itu memang ekonominya luar biasa karena PAD besar dari daerah itu ya memang dapat dari pertambangan batu bara ya seperti itu, sehingga ekonomi itu akan mengikuti. Jadi memang saya juga agak sedikit sedikit heran gitu kan ketika di sana. Bedanya mungkin kalau di Pulau Jawa, saya kenal di Pulau Jawa itu pokoknya di tempat wisata lah umpamanya kan, di tempat wisata di sana itu dikelola oleh pemerintah, itu benar-benar gratis ya, seperti bahkan masuk ke stadion ketika ada sepak bola divisi Liga Nusantara ya kalau nggak salah di itu. Nah itu makan masih amatir ya dengan Liga Nusantara. Jadi di situ memang digratiskan, tidak dipungut biaya, beda dengan daerah-daerah kita di Pulau Jawa seperti itu. Itu hanya contoh ya teman-teman. Artinya gini, kemajuan di daerah itu untuk PAD-nya luar biasa sehingga menopang ekonomi masyarakat setempat. Nah, untuk daya beli juga akhirnya kan mengikuti, dan di sana lumayan seperti itu teman-teman ya, lumayan. Cuma memang kotanya kecil ya, tidak sebesar kota-kota yang seperti ada di Pulau Jawa, sehingga persebaran penduduknya itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu padat ya seperti itu. Nah, itu bedanya. Tapi kalau masalah peluang usaha, saya yakin mungkin sampai masih lama ya, itu sangat prospek, dan apalagi ditopang dengan adanya IKN ya, yang nantinya di situ kemudian akan sangat berkembang gitu kan. Nah, sehingga kalau teman-teman nanya tentang usaha di sana, ada beberapa pertanyaan, bahkan ada yang pernah nanya tentang potong rambut, pernah nanya apa, pokoknya kayaknya variatif ya yang bertanya itu bagaimana peluang di Kalimantan. Ya saya hanya mengatakan di Kalimantan itu masih prospek, cuma kebutuhan hidup, kemudian kebutuhan penunjang seperti kontrakan dan lain-lain itu memang lebih mahal, sehingga biaya atau kos yang dikeluarkan di sana itu lebih tinggi daripada ketika kita berada di sama-sama merantau di Pulau Jawa atau di Kalimantan, lebih tinggi di Kalimantan. Oke teman-teman, jadi itu sedikit pengalaman dari saya tentang bagaimana kondisi di Kalimantan. Dan saya terus terang ketika di Kalimantan itulah usaha yang saya rasakan, dalam arti yang bisa benar-benar menghasilkan, artinya bisa sampai punya tabungan, punya aset gitu kan, itu sumbernya memang di Kalimantan. Daripada ketika saya dagang di Pulau Jawa itu lama, jadi tidak punya apa-apa gitu, ada seperti itu, hanya muter saja. Dan saat ini saya juga berada di Lampung teman-teman ya, jadi memang ya kalau Lampung sih tidak begitu jauh ya dengan Pulau Jawa, sehingga secara penghasilan, secara pendapatan itu hampir sama dengan seperti di Jawa. Nah ini salah satu ya teman, ini adalah salah satu sudut kota yang di Kalimantan, yaitu Samarinda yang saya ini aktivitas saya berdagang di sana ya. Dan ini adalah di salah satu jalan yang berada di Samarinda, kalau nggak salah ini pas di jalan tempat saya dagang itu di Jalan Amungkurat ya, Lambung Amungkurat namanya. Jadi ini salah satu jalan kuliner yang ramai, dan ini dekat tempat jualan saya di sana. Ini masih ada sampai sekarang teman-teman. Nah ini kondisinya. Kalau teman-teman penasaran, sebenarnya alangkah baiknya disurvei ya ke sana, karena ya kita kan tidak tahu cara membaca, setiap orang tuh pasti akan beda-beda seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi itu sekedar sharing saya tentang bagaimana peluang usaha yang ada di Kalimantan. Mungkin teman-teman bisa memperkirakan, yang bagi yang sudah ke sana ya mungkin bisa cerita seperti itu, dan yang bagi yang belum, saya yakin bisa lah memprediksi dari jauh seperti apa, karena banyak sekali ya YouTube juga yang mengekspor ya di kota-kota di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan berikutnya.